Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan ini adalah pertemuan yang ke-6 di mata kuliah teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Saat ini kita sudah sampai kepada materi terkait dengan model-model pengembangan kurikulum, yang kemarin juga menjadi challenge yang mungkin memang kita berikan kebebasan, dan ini juga nanti menjadi dasar bagi pengembangan atau bagi ujian nanti tengah semester, challenge yang akan insya Allah kita akan lakukan. Baik, hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan model-model pengembangan kurikulum. Nah, minimal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 model dari pengembangan kurikulum ya. Nah, sebelum itu, kenapa kita harus belajar ini ya? Nanti dalam pembuatan tesis ya, ataupun di level S3 itulah disertasi, selalunya sebelum kita itu membangun sebuah teori ya, terlebih dahulu kita itu paham ya, mengetahui teori-teori yang ada sebelumnya ya. Supaya apa? Supaya teori yang akan kita bangun, yang akan kita kembangkan ini dia punya dasar ya, punya basic dari teori sebelumnya ya. Seperti pernah saya sebutkan bahwa we stand in the shoulder of giant ya, kita berada di pundak para raksasa. Maksudnya teori ilmu pengetahuan yang kita buat, yang kita miliki ini, yaitu adalah gabungan ya dari berbagai teori yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu, sehingga ya memahami model pengembangan kurikulum sebelumnya yang sudah ada itu menjadi hal yang penting untuk kita bisa mengembangkan ya. Sebagai sebuah teori tentu saja dia bisa punya kelebihan, punya kekurangan ya, perlu adanya pengembangan ya, atau mungkin secara filosofi, secara sosial, secara psikologi, secara mungkin teknologi, atau mungkin secara ideologi mungkin dia akan sedikit berbeda ya. Ini selalu kita sampaikan ya, sehingga kemudian kita tahu untuk pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam khususnya di Indonesia gitu ya, dia memiliki model tersendiri ya, memiliki karakter atau khosois yang berbeda dengan pengembangan kurikulum yang lainnya ya, ataupun di wilayah yang lainnya. Okay, today we will study about the model on curriculum development. The first is the administrative models, the second the grassroots model, the third is BCM system, and the fourth the demonstration model, the fifth is Taba inverted model, and Roger interpersonal model. Ya, ini adalah minimal 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 6 ya model yang mungkin kita bisa jadikan acuan awal untuk kita bisa mengembangkan kurikulum khususnya pendidikan agama Islam. Oke, nastamir nabda, kita mulai dari apa yang dimaksud dengan administratif model ya, atau model administratif ya, minimal ada 6 ini. Oke. Tadi kita sudah sebutkan, ini kita akan pelajari 6 model ini. Kemudian pendekatan ini kita kemarin juga sudah belajar tentang pendekatan pengembangan kurikulum PAI ya. Berarti ada pendekatan subjek akademis, kemudian ada pendekatan humanistisnya, kemudian juga pendekatan teknologisnya, dan juga pendekatan rekonstruksi sosial.
Nah, merujuk kepada pendapat dari Sutopo dan juga Sumanto bahwa dua pendekatan terkait dengan orientasi pada bahan atau materi, kemudian juga pada tujuan dan juga pendekatan pola organisasi bahan atau materi. Oke, kita mulai dari yang awal. Apa yang dimaksud dengan the administrative model? Ya, kita ulang lagi. Ya, jadi kita akan belajar model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah the administrative model, yang kedua adalah the grassroots model, yang ketiga adalah Beecham system, kemudian yang keempat adalah the demonstration model, kemudian Tabas inverted model, dan yang keenam adalah Rogers interpersonal models. Dan kita mulai dari the administrative model, ya. Administrative model adalah salah satu dari model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model administratif atau line staff, atau juga disebut dengan top down. Ya, kenapa? Karena ya administratif model ini didasarkan kepada inisiatif dan juga gagasan ya dalam pengembangan itu datang dari administrator pendidikan ya menggunakan prosedur administrasi. Ingat, administrasi itu istilahnya adalah manajemen ya, beda-beda sedikit tapi kurang lebihnya sama-sama mengelola gitu ya, sehingga model administratif ini ya atau line staff model ini dia inisiatifnya itu berasal biasanya itu adalah dari atas, top down, dari atas ke bawah. Oke. Nah, administrator pendidikan ya tadi kan model ini administratif, kenapa? Karena memang inisiatifnya itu dari administratif ya, dari administrator. Nah, administrator pendidikan itu biasanya ada dirjen, ada direktur, ada kepala kantor wilayah pendidikan ya, pendidikan nasional yang masing-masing itu membuat suatu komisi atau tim pengarah pengembangan kurikulum ya. Jadi mungkin kalau kita lihat misalnya model sekarang ini kurikulum Merdeka itu dia sifatnya adalah tipenya adalah administratif model ya, di mana modelnya itu dikembangkan oleh top ya manajemen, oleh top manajemen atau oleh para atau para pengambil keputusan yang ada di atas, kemudian nanti dibuat timnya ya, dari dirjennya, direkturnya dan sebagainya ya, yang itu yang menyusun dari kurikulumnya itu ya, sehingga mereka itu nanti secara nama juga administratif ya, berarti misalnya dirjen itu dengan direktur itu dia akan membentuk suatu tim atau komisi ya yang akan mengarahkan kepada pengembangan kurikulum. Jadi dari atas melihat bahwa sekarang perubahannya itu sangat signifikan gitu ya, sehingga diperlukan adanya model belajar merdeka gitu ya. Kemudian nanti akan membuat ya, di dalam hal ini berarti ya kementerian ya, misalnya ya Menteri Pendidikan Nasional misalnya gitu ya. Membuat tim kemudian merumuskan gimana pengembangan kurikulum merdeka. Nah, biasanya anggota dari komisi atau tim ini biasanya adalah pejabat-pejabat yang ada di bawahnya. Ya tentu saja nanti ada profesor bidang ahli pendidikan, ada ahli kurikulum, kemudian juga nanti ada berbagai ahli disiplin ilmu serta tokoh ya dari dunia kerja ataupun perusahaan. Jadi dia memang tim ini adalah tim gabungan yang disiapkan untuk bagaimana mengembangkan kurikulum. Ya ini memang sebenarnya tidak sembarangan gitu, artinya ya memang sudah diatur. Nah, kalau ada misalnya perbedaan, ada beda pendapat dan lain sebagainya, itu ya sesuatu yang wajar. Nah, nanti prosesnya ya ada, tentu saja ada pilot projectnya, ada percontohannya ya. Nah, tugas dari komisi ini, jadi administratif model ini singkatnya adalah kita sebut saja di Indonesia ya, berarti Kementerian atau Menteri Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Nasional itu ya sekarang dengan Ristek jadi satu ya, kemudian membentuk sebuah tim untuk merumuskan sebuah kurikulum baru ya, misalnya tadi kurikulum Merdeka yang tentu saja nanti dari berbagai kalangan yang akan merumuskan itu. Nah, tugasnya apa? Tadi merumuskan tentang konsep dasar ya, landasan-landasannya, kemudian kebijaksanaannya ya, kebijakan-kebijakannya, dan juga strategi utama dalam pengembangan kurikulum ya. Materinya ini, kemudian bagaimana sosialisasinya, landasannya itu apa ya, argumentasi-argumentasi seperti apa, kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan sampai kepada strategi dalam penerapannya.
Oke, nah setelah tadi terpenuhi, sudah terumuskan kurikulum itu ya, selanjutnya dilakukan pengkajian secara seksama. Ya, administrator itu biasanya menyusun tim untuk komisi kerja pengembangan kurikulum. Jadi tadi ada timnya, kemudian nanti ada tim untuk kerjanya, sehingga kemudian nanti menghasilkan biasanya itu satu rumusan tentang sebuah kurikulum. Ini biasanya jumlahnya itu macam-macam ya, sesuai dengan kebutuhan tentu saja gitu ya. Jadi biasa mereka ada ahli pendidikan tadi, ada ahli kurikulum, kemudian juga ahli disiplin ilmu dari perguruan tinggi, kemudian guru-guru bidang studi yang senior, serta pemerhati dan juga nanti dari kalangan juga industri ya. Kalau industri dalam dunia pendidikan dalam hal ini berarti adalah praktisi ya, baik itu kepala sekolah ataupun juga guru ya. Tadi jadi tugas dari tim kerja ini ya menyusun kurikulum, kemudian juga sampai kepada operasionalisasinya ya, dijabarkan sampai kepada untuk bisa diimplementasikan di di sekolah tentu saja ya, atau di masyarakat tentu saja. Nah, kemudian tim atau tugas dari tim kerja ini biasanya merumuskan ya kurikulum secara keseluruhannya, mulai dari tujuan yang lebih operasional, kemudian juga tujuan pembelajaran umum, kemudian juga memilih dan menyusun sekuens bahan pelajaran, strategi pengajaran, kemudian evaluasi sampai kepada pedoman-pedoman dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Ya, jadi nanti tadi kalau contohnya kurikulum Merdeka ya, memang hampir semua di Indonesia ini kalau dari sisi sebagian besar itu adalah top down ya, atau administrative models. Walaupun nanti kalau di lapangan kita juga akan ketemu dengan muatan lokal dan juga kebijakan-kebijakan kurikulum yang sifatnya internal dari lembaga masing-masing ya. Nah, setelah tadi terumuskan tujuannya, kemudian materinya, kemudian juga strategi pembelajarannya sampai kepada evaluasinya, maka selanjutnya adalah dikaji ulang oleh tim pengarah ya, serta para ahli lainnya untuk berwenang yang berwenang dan juga pejabat yang kompeten. Jadi memang polanya itu sangat birokrasinya itu sangat jelas sekali gitu ya. Nah, setelah adanya penyempurnaan dan dianggap cukup ya, maka kemudian kurikulum ini atau administrator dalam hal ini ya, lebih tingginya itu adalah misalnya menteri dari pendidikan nasional ya, menteri nasional, maka kemudian bertugas menetapkan berlakunya kurikulum tersebut serta memerintahkan sekolah-sekolah untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Nah, dari sini kemudian kita tahu ya, berarti yang pertama model dari pengembangan kurikulum itu secara teknisnya ya, itu dilakukan oleh administrator atau oleh ya pemangku jabatan, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Nasional seperti itu ya. Jadi sifatnya dia jelas top down dan juga line staff ya. Kemudian biasanya kalau kurikulum seperti ini tuh tidak selalu segera berjalan ya, tapi dia perlu adanya kesiapan, terutama nanti pelaksana dari kurikulum sendiri, yaitu para guru ya. Makanya kalau sekarang ini para guru mungkin agak-agak bingung gitu ya, ini kurikulum ganti-ganti gitu ya, kemudian juga ini kurikulum Merdeka itu seperti apa gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah karena memang polanya itu adalah administratif model, jadi bukan dari guru ya, bukan nanti dari bottom up ya. Nah, kenapa? Ya, para guru itu biasanya pasti memerlukan adanya tadi pedoman, kemudian juga petunjuk, penjelasan gitu ya, dari penerapan kurikulum tersebut. Makanya perlu ada penataran, perlu ada sosialisasi gitu ya, edukasi untuk para guru sebagai pelaksana itu untuk bisa memahami kurikulum yang tadi telah ditetapkan oleh administrator ya, dalam hal ini adalah oleh ya Kementerian Pendidikan lah kita sebut saja gitu ya. Oke. Nah, dalam prakteknya tentu saja dia memang perlu semacam permulaannya seperti sekarang, dan harusnya memang kalau kita mau kritik ya mungkin ada pilot projectnya ya, diuji coba dulu ini berhasil atau tidak gitu ya, berhasil atau tidak. Kenapa? Karena nanti harus ada evaluasi gitu ya, baik itu validitas komponennya, prosedur dalam pelaksanaannya ya, maupun lihat dari sisi keberhasilan. Jadi ada bukan hanya trial and error, tetapi ada eksperimen ya,
ada eksperimen. Nah, sayangnya karena tadi administratif model ya, jadi ini memang sepenuhnya diserahkan kepada tim, sehingga nanti penilaian ya terhadap efektivitas keberhasilan itu juga ditentukan ya oleh tim yang berasal dari baik dari tingkat pusat ataupun tingkat daerah ya. Nah, sedangkan kalau di sekolahan nanti ada tim khusus yang memang menilai, mengevaluasi dari keberhasilan atau efektivitas dari kurikulum yang berlaku. Ini prosesnya cukup panjang ya, cukup panjang, sehingga ini sudah dikeluarkan, nanti jangan-jangan di kementerian itu sudah merumuskan kurikulum baru lagi gitu ya. Nah, ini tentu saja kalau sebagai guru, sebagai administrasi, kalau kita itu sebagai pemikir ya dalam bidang kurikulum atau dalam bidang pendidikan agama Islam, minimal sudah memahami. Jadi ada sesuatu yang memang sifatnya itu baku ya, ada komponen-komponen yang dalam kurikulum itu dia tidak bisa dirubah gitu ya, tapi ada yang memang dia dinamis mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Nah, nanti ujung dari the administrative model ini adalah adanya nanti timbal balik atau umpan balik atau feedback dari instansi pendidikan ya, yang nanti kemudian akan menjadi sebuah evaluasi apakah akan dilanjutkan atau tidak ya. Ini adalah the administrative model dalam pengembangan kurikulum ya. Jadi model yang memang secara teknis itu dikembangkan dari atas atau yang disebut dengan top down. Nah, lawannya adalah the grassroots model ya, atau model akar rumput ya. Kenapa? Karena inisiatif dan juga upaya pengembangan kurikulum ini bukan berasal dari atas ya, bukan tadi dari top down, tetapi dari bawah. Dari mana? Yaitu dari para pelaksana kurikulum itu sendiri, yaitu ada guru-guru ya, mungkin juga sekolah gitu ya, lembaga pendidikan yang melihat bahwa perlu adanya perbaikan gitu ya. Nah, ini kan banyak sekali nih ya, terutama nanti kaitannya dengan kemarin itu dengan landasan dan juga prinsip pengembangan kurikulum ya. Misalnya kalau hari ini kita masih berbicara tentang misalnya model-model kurikulum ataupun materi kurikulum ya, nanti kan materi dan juga metode pembelajaran dan juga evaluasi ya. Misalnya sekarang ini kalau umpamanya multiple choices misalnya dalam evaluasi, misalnya sudah nggak relevan lagi gitu ya, pilihan A, B, C, D itu sudah tidak relevan ya, boleh saja gitu ya, tapi nanti harus ada buktinya, harus ada argumentasinya yang kuat. Itu baru satu contoh dari sisi evaluasi. Atau mungkin dari sisi model pembelajaran, ya ampun hari ini masih ngajar itu cuma pakai ceramah. Tadi saya ceramah terus juga ini ya, nggak apa-apa sebentar gitu ya, nanti kita akan lanjut ke diskusi ya. Nggak relevan lagi kalau hanya ceramah terus, harusnya ada kalaupun ceramah dia biasanya itu ada modifikasinya ya, ada semacam tambahan, ada pengembangan, bukan hanya ceramah saja, bukan hanya monolog, tapi nanti ada dialog. Jadi kita tetap ada monolognya ada, tapi nanti ada dialognya ada juga sampai nanti ke diskusi ya. Oke, jadi model pengembangan kurikulum ini biasa digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan kurikulum yang bersifat sentralisasi ya. Tadi kalau umpamanya yang sifatnya awal itu yang administratif itu sentralisasi, sedangkan kalau grassroots biasanya itu desentralisasi ya. Ini ya sedikit problematis lah ya, antara apakah kita menggunakan sistem kurikulum sentralisasi atau desentralisasi. Tapi jalan tengahnya ya ada aturan baku dari pusat gitu ya, tetapi juga mengadopsi atau mengakomodir dari kurikulum yang sifatnya itu lokal gitu ya. Karena kita tidak bisa juga seperti kemarin ya di pertemuan kita yang lalu itu, kita tidak bisa menetapkan harus kurikulumnya seperti ini gitu ya. Pokoknya harus dari sentralisasi, harus dari sentral, harus dari Jakarta misalnya, dari pusat misalnya. Nggak bisa juga. Kenapa? Karena banyak mungkin yang dari Sabang, dari Merauke, dari Rote, dari Sangita Laut dan sebagainya mungkin akan berbeda gitu ya. Tapi kalau diserahkan kepada masing-masing daerah, desentralisasi itu juga tidak tepat juga. Kenapa? Karena kita namanya pendidikan, kita tidak tahu, bisa jadi ya siswa yang ada di misalnya di Nusa Tenggara Timur misalnya suatu saat akan bisa belajar atau akan bisa berkiprah di dunia internasional. Kita tidak tahu apakah yang ada di provinsi Papua Pegunungan itu mereka akan bisa menjadi misalnya tokoh nasional dan juga internasional,
sehingga ya nggak bisa kalau hanya mengajarkan itu saja, mengajarkan yang sifatnya lokal saja. Jadi balance lah ya, pertengahan ya, ada yang aturan bakunya, ada juga yang model adopsi dari lokalnya gitu ya. Jadi ada globalisasi, ada lokalisasi. Oke. Nah, model pengembangan grassroots ini ya, guru, ada kelompok guru ataupun sekolah guru itu mengadakan upaya pengembangan kurikulum ya. Tadi kalau administratif itu dari atas, kalau grassroots namanya juga grassroots pasti dari bawah gitu ya. Masing-masing punya kelebihan dan juga kekurangan. Kalau dilihat dari sisi kelebihannya, grassroots ini dia akan betul-betul memang muncul dari problematika yang real ya, yang dihadapi oleh masyarakat ya, oleh dalam proses pembelajarannya ya. Tapi tadi bukan berarti juga administratif itu tidak real juga. Kenapa? Karena administratif itu juga akan mempertimbangkan dari berbagai riset, dari berbagai masukan ya, input dari para pengelola ataupun juga guru sebagai pelaksana kurikulum itu ya. Nah, tinggal nanti seperti apa prosedurnya yang dilakukan, itu yang akan menentukan sebuah model itu dianggap ideal gitu ya. Oke, jadi grassroots ini dia dikembangkan oleh guru, oleh para guru atau kelompok guru atau juga lembaga pendidikan yang memang melihat bahwa di lapangan, melihat di proses pembelajaran itu bahwa perlu adanya model pengembangan, perlu adanya pengembangan ya, development tanmiyah ya, untuk pengembangan dari kurikulum yang ada ya. Misalnya ini biasa nanti ingat ya, kalau umpamanya dalam pengembangan kurikulum itu salah satunya itu adalah kan kalau visi misinya itu berubah ya, otomatis berarti kurikulumnya harus berubah gitu, harus menyesuaikan dari visi misi yang ada ya. Misalnya visi misi dari suatu lembaga pendidikan itu adalah misalnya pintar mengaji dan juga pintar IT. Oh, ada tuh ya. Jadi dia pintar mengaji dan juga pintar IT. Oh, berarti dia lembaga pendidikan yang memang dia berbasis keagamaan tetapi juga memiliki juga keahlian dalam bidang IT, information technology ya. Nah, ini berarti kalau ke sana berarti kurikulumnya harus berubah nih. Ya, berarti ada dua utama nih ya. Pertama adalah pintar ngaji, yang kedua adalah pintar IT. Gitu. Jadi dikembangkan. Atau mungkin ada juga yang untuk bekerja misalnya di SMK atau mungkin juga di sekolah-sekolah vokasi, atau mungkin ingin di eksak misalnya di matematika, atau mungkin jadi entrepreneur misalnya, atau mungkin jadi guru ngaji, atau mungkin jadi misalnya wirausaha pegawai negeri, atau mungkin melanjutkan di perguruan tinggi negeri misalnya. Itu masing-masing visi dan misi lembaga itu akan sangat menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum ya. Masih ingat, pengembangan berarti yang dikembangkan, bukan membuat yang baru ya. Perlu ada perbaikan-perbaikan di sana. Oke. Nah, kemudian pengembangan ataupun penyempurnaan dalam kurikulum ini biasa berkenaan dengan suatu komponen dalam kurikulum ya, baik itu bidang studi atau beberapa bidang studi ya, ataupun juga perombakan kurikulum. Nanti kalau di perguruan tinggi itu disebut dengan rekonstruksi kurikulum. Jadi membangun kembali kurikulum yang sudah ada gitu ya. Nah, ini biasanya terkait dengan apa, dengan tadi visi dan misi, perubahan sosial dan lain sebagainya gitu ya, termasuk juga pengembangan atau perkembangan